Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu sebetulnya adalah suatu cara atau suatu metode yang tujuannya adalah untuk meringkas serta menyusun data mentah yang kita peroleh dari penelitian. Bagaimana cara menyusun data tersebut? Yaitu dengan didasarkan pada distribusi atau penyebaran nilainya, lalu kita dasarkan juga pada frekuensi atau berapa banyaknya individu yang memperoleh atau terdapat pada nilai tersebut. Distribusi frekuensi ada dua. Yang pertama adalah distribusi frekuensi tunggal, disebut distribusi frekuensi tunggal atau DF tunggal apabila hanya terdapat satu nilai atau satu angka di dalam sebuah interval kelas. Biasanya distribusi frekuensi tunggal itu digunakan pada rentang nilai atau jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah yang tidak terlalu lebar. Sementara yang kedua adalah distribusi frekuensi bergolong. Distribusi frekuensi bergolong biasanya digunakan untuk data yang banyak, lalu jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah juga lebar, sehingga apabila kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi tunggal, maka tabelnya akan sangat panjang. Itu pun biasanya ada nilai-nilai atau ada angka-angka tertentu yang tidak ada frekuensinya atau tidak ada orang yang mendapat nilai tersebut. Sekarang kita akan bahas distribusi frekuensi tunggal. Contohnya adalah ini. Kita mengenal ada dadu yang bersisi 6. Lalu dadu ini dilemparkan sebanyak 24 kali. Lemparan pertama didapatkan angka 6. Yang kedua angka 3, lemparan ketiga angka 1, dan seterusnya sampai 24 kali. Nah, dengan menyajikan data yang seperti ini, walaupun bisa, tapi kurang informatif dan kurang ringkas ketika kita ingin mengetahui atau memperoleh informasi dari pelemparan atau hasil pelemparan dadu ini. Lalu, bagaimana cara memasukkan hasil pelemparan dadu ini ke dalam tabel distribusi frekuensi? Yang pertama, kita buat dulu tabelnya. Karena tadi ada 6 angka di dalam dadu, berarti kita akan membuat yang pertama itu adalah untuk kepala tabel, ini ya. Lalu ada 6 baris. 6 baris ini sejumlah dengan kelas yang ada. Lalu yang terakhir biasanya akan kita beri nilai total. Jangan lupa ketika Anda membuat tabel, dibuat judul tabelnya ya. Jadi ini tabel ini menunjukkan atau menginformasikan tentang apa. Kita buat informasi atau keterangan dari kepala tabel. X itu adalah nilai, lalu X itu harus huruf besar, tidak boleh huruf kecil, karena notasi atau lambang pada ilmu statistika sangat penting ya. Kalau hurufnya besar seperti ini berarti adalah nilai atau skor. Kalau X-nya kecil itu nanti adalah lambang atau notasi dari deviasi. Jadi hurufnya harus besar. Sementara untuk F-nya harus kecil. Kalau F kecil itu menunjukkan frekuensi. Kalau hurufnya besar itu nanti akan berarti sesuatu yang berbeda lagi. Misalnya F tersebut kita gunakan pada analisis variansi yang akan Anda pelajari di semester berikutnya. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Letakkan angka yang paling kecil itu di bawah, di paling bawah ya. Angka 1 yang terendah, lalu angka 6 yang paling tinggi, diurutkan. Lalu di sini kita beri total untuk melihat berapa jumlah total lemparan yang kita dapatkan. Kalau Anda mau menggunakan simbol, digunakan simbol sigma pada dalam huruf Yunani. Lalu untuk mengisi frekuensi ini, kita harus kembali ke data hasil pelemparan dadu.
Nah, dari data ini kita tentukan secara manual angka 1 keluar berapa kali. Jadi kalau di sini kita lihat dan sudah saya tandai warna merah bahwa angka 1 keluar 3 kali. Sehingga di tabel kita tulis angka 1 frekuensinya sama dengan 3 atau dia muncul 3 kali. Kita lanjutkan untuk angka 2. Angka 2 muncul berapa kali? Angka 2 itu muncul 3 kali. Tolong berhati-hati ketika Anda menentukan berapa jumlah dari masing-masing angka yang keluar atau berapa frekuensinya, karena kalau Anda salah sedikit maka nanti jumlah data yang ada di sini tidak akan sama dengan jumlah yang ada di tabel. Karena 2 ada 3, kita masukkan ke sini 3. Lalu kita lakukan cara yang sama untuk menentukan berapa frekuensi angka 3 dan seterusnya, sehingga diperoleh data seperti ini. Untuk selanjutnya, silahkan Anda total jumlah frekuensi yang tadi kita hitung, apakah jumlahnya betul 24? Karena tadi hasil dari 24 kali lemparan. Kalau ternyata di sini jumlahnya tidak sama dengan 24, kelebihan atau kekurangan, berarti ada frekuensi yang keliru di sini dan Anda harus mengecek ulang atau memeriksa ulang pada data di awal. Sederhana kan cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal?